Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diat Rizkula dari kelas Senra Tasik A dengan NIM 2108002501012. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pidato yang berjudul Tari Pajaga Gilireng. Adapun tujuan dari pidato ini untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, pidato ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Tari Pajaga Gilireng. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hasriani MPD MSN selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas pidato ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan pidato ini. Saya menyadari bahwa pidato ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan pidato ini. Adapun judul pidato yang saya akan bawakan pada kali ini yaitu Tari Pajaga Gilireng. Sulawesi Selatan sangat kaya dengan kesenian tradisional, sebab masyarakat Sulawesi Selatan cukup majemuk, terdiri atas berbagai suku yakni suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Setiap suku memiliki kesenian tradisional yang penuh dengan nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam masyarakat kekinian, sehingga kesenian tradisional merupakan peninggalan nenek moyang yang layak dilestarikan karena memiliki kehidupan manusia yang menarik untuk dilihat dan dihayati sebagai kesenian tradisional daerah. Namun seiring dengan kemajuan iptek dan seni yang dengan mudah mengakses seni budaya modern sehingga kesenian tradisional semakin terdesak keberadaannya dan tidak mustahil akan hilang dengan sendirinya jika ada upaya melestarikan untuk menghidupinya kembali. Berkesenian merupakan media untuk menuangkan ekspresi, buah pikiran, gagasan, cita-cita, dan rasa di setiap benak manusia. Kesenian merupakan sebuah ruang bagi wacana, tempat bersemayang pikiran dan rasa, sehingga terjelma suatu konfigurasi budaya yang menyiratkan adanya pesan tertentu. Pesan dan tujuan yang ingin dicapai dalam berkesenian baik yang tertuang dalam gerak, iringan percakapan atau dialog maupun kostum yang dikenakan. Untuk itu, seringkali penonton atau penikmat disuguhi sebuah pertunjukan harus dicerna secara langsung atau melalui bahasa simbol yang tersirat dalam serangkaian pementasannya. Selain sebagai aspek tontonan yang tersirat dalam serangkaian pementasan, seni tradisi juga mengandung petuah dan tuntunan yang ingin diketahui oleh penonton. Karakter sebuah kesenian dipengaruhi oleh jiwa zamannya, juga mencerminkan jiwa penciptanya. Demikian juga dengan Pajaga Gilireng, sebuah seni tradisi yang ada pada masyarakat Wajo atau Sengkang, yang tentunya dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat, misalnya budaya Siri atau harga diri. Masyarakat Gilireng yang rela berkorban mempertaruhkan nyawanya terhadap penjajah atau orang yang ingin menguasai negerinya. Setiap daerah memiliki seni tradisional yang merupakan identitas daerah masing-masing. Seperti halnya di Gilireng sebagai salah satu wilayah yang konon pernah menjadi sebuah kerajaan kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya artefak berupa ajang sebagai bukti
legitimasi raja pada masa lampau. Dengan demikian Gilireng tidak hanya memiliki arajang tapi juga memiliki kesenian tersendiri. Seni tradisional yang membunuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Gilireng bukan hanya sebagai hiburan semata, melainkan mengandungkan makna kewajiban seseorang raja yang selalu mengingatkan tentang keseimbangan equilibrium dalam kehidupan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan manusia dengan Tuhannya, keseimbangan antara manusia dengan manusia, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan alamnya. Terkait dengan fenomena tersebut di atas, seni tradisional perlu dilestarikan. Salah satunya adalah dengan melakukan penulisan tentang Pajaga Gilireng sebagai salah satu tari tradisional masyarakat Wajo yang sudah mulai punah. Punahnya tarian tersebut disebabkan para pemakainya sudah banyak yang meninggal dan kurangnya minat generasi untuk mengetahui dan mempelajari tarian tersebut. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi Pajaga Gilireng pada saat ini sebagai salah satu seni tradisional yang ada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain eksistensi, juga dibahas mengenai fungsi dan makna tari Pajaga Gilireng dalam masyarakat Wajo dengan cara memperlihatkan pedoman wawancara kepada informan, khususnya kepada maestro atas permintaan beliau dengan alasan agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan atau terlupakan. Gilireng merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Wajo. Untuk menuju ke Gilireng kita dapat melewati jalan menuju kota Palopo atau dengan melalui Kabupaten Sidrap. Di sepanjang jalan menuju Gilireng tampak pemandangan yang sangat natural. Rumah-rumah penduduk masih sangat tradisional dengan bentuk rumah panggung yang beratapkan seng dan berdinding papan. Jarak Kecamatan Gilireng dengan ibu kota Sengkang sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kondisi jalan menuju ke Kecamatan Gilireng sudah beraspal sehingga mudah diakses. Sementara luas wilayah Kecamatan Gilireng sekitar 147 km dengan jumlah penduduk sekitar 11.333 jiwa. Seperti halnya daerah Bugis pada umumnya, struktur masyarakat Gilireng memiliki stratifikasi dalam masyarakatnya, yakni bangsawan atau Arung, masyarakat kebanyakan Tomaradeka, dan budak Ata. Terkait dengan budak, tampaknya sudah hampir tidak ada lagi dalam masyarakat Gilireng saat ini, seiring dengan perubahan struktur masyarakat Wajo pada umumnya. Masyarakat Gilireng mengenal adanya kepercayaan kepada Dewata Sawae yang merupakan gerakan kerohanian dan bertujuan mencari hubungan batin antara manusia dengan Tuhan, yaitu makhluk gaib yang dianggap mendiami alam gaib. Dewa-dewa dianggap sebagai personalitas hidup masyarakat dengan menaruh kepercayaan kepada dewa yang memelihara atau menjaga dan menggerakkan bala bencana dalam kehidupan manusia. Hal ini diwujudkan dengan melakukan prosesi ritual terhadap kekuatan gaib yang mendiami alam raya sebagai bagian dari kekuasaan Dewata Sawae. Selain kekuatan alam roh Dewata, masyarakat juga percaya pada pandangan kosmogoni dan hubungan keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam pandangan kosmogoni bagi kepercayaan orang Gilireng dan Bugis pada umumnya, dikenal 3 tingkatan oleh alam raya, yakni yang pertama, Boting Lagi atau dunia atas, Ale Lino para Tiwi dunia bawah, di dunia tengah. Ketiga tingkatan alam yang
raya tersebut memiliki hubungan dan sangat erat dengan kehidupan alam raya sebagai wujud pengakuan terhadap kuasa Tuhan. Orang Gilireng percaya bahwa dalam diri manusia sebagai tingkatan alam raya, segala unsur-unsur alam raya atau makrokosmos terdapat keselarasan unsur-unsur dalam organisme manusia atau mikrokosmos. Selain itu dikenal juga 4 unsur keselarasan dalam diri manusia, yakni unsur tanah, api, air, dan angin. Keempat unsur tersebut membentuk dan mempengaruhi unsur-unsur anatomi dan rasa atau sifat manusia dalam hubungan keselarasan alam dan manusia. Unsur kekuasaan Tuhan menyatu dalam diri manusia pada alam raya. Adapun letak kelurahan Gilireng secara administratif dapat ditandai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Desa Arajang, bersebelasan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Alausalo. Dan yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Abatireng. Dan yang terakhir adalah sebelah barat berbatasan dengan Desa Poleonro. Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut, Kelurahan Gilireng ternyata diapit oleh 4 desa yang terletak masing-masing pada bagian sebelah utara, timur, selatan, dan pada posisi barat Desa Poleonro. Adapun gerakan tari Pajaga Gilireng, seperti halnya tarian lain, tari Pajaga Gilireng juga memiliki gerakan yang sesuai dengan gerak tari yang bersangkutan, yakni mencerminkan kesatria seorang prajurit dalam peperangan melawan musuh. Setiap gerakan tari dalam tari Pajaga Gilireng tentunya sangat terkait dengan peperangan masyarakat Gilireng pada masa lampau. Lama atau durasi penampilan tarian tersebut berlangsung selama 15 sampai 20 menit maksimalnya, dengan beberapa gerakan sebagai berikut. Sebelum tarian berlangsung, terlebih dahulu mengucapkan sajak di depan penonton pada zaman dahulu. Sajak disampaikan di depan raja oleh salah satu seseorang yang dianggap pemimpin dalam kelompok tari tersebut. Adapun sajak yang disampaikan adalah sebagai berikut. Tabe puang, rumpakna jembatan celae, labetak tanrana towajo, labetak tanrana bangsa Indonesia, maradeka towajoe adekna napa puang. Maradeka bangsa Indonesia yagi natea watea wampang, iko balandai palurumumi ubekmi tu muak derumpuang. Engkani puanna la bacce la mino la cilalung la paduai la paleo daeng paruka pajapi mak derumpunga muliwangi jembatan celae na muleja tanah Gilireng. Bait-bait tersebut di atas merupakan penyampaian kepada penonton bahwa tarian ini terinspirasi dari kemenangan yang dicapai oleh masyarakat Gilireng saat melawan penjajah pada masa lampau. Kemerdekaan yang diraih oleh masyarakat Wajo hanya mengandalkan adatnya, yang tidak lain adalah nilai budaya orang Wajo, misalnya siri atau harga diri. Masyarakat Wajo seperti halnya masyarakat Bugis pada umumnya yang memiliki harga diri yang tinggi, sehingga mereka lebih rela mati daripada harga dirinya diinjak-injak. Kalimat "engkau Belanda hanya mengandalkan pelurumu yang menderu, sementara para pejuang yang siap melawan Belanda diantaranya adalah la beca, la mino, la cilalung, la daeng paruka. Mereka inilah yang siap bertarung melawan Belanda. Hingga Belanda tidak sampai melewati Jembatan Merah. Nama-nama yang disebutkan dalam sajak tersebut adalah nama-nama orang yang berjuang melawan Belanda dan gugur di medan perang. Adapun yang gugur di medan perang diberikan menjadi sebuah monumen yang terdapat di pintu masuk Kecamatan Gilireng. Yang pertama, Mapakaraja.
Setelah bersajak dilanjutkan dengan penari berlari membentuk garis horizontal, kemudian menarik parang atau kilau dan menancapkan ke tanah sebagai simbol penghormatan kepada raja masa dahulu. Namun pada saat ini ditunjukkan kepada para penonton atau seluruh tamu yang hadir. Yang kedua, malebu atau masing keruka. Penari membentuk kelompok kecil sambil berlari, kemudian membentuk lingkaran besar. Penari berlari kecil di tempat dan menarik parang kaliao, lalu mengucapkan ke tanah. Parang tersebut diancungkan ke udara sambil berteriak, Bilai. Maknanya memberi semangat kepada pasukan dan mereka siap berperang. Mapengesi. Penari mengayunkan perang kaliao ke arah depan, tangan kanan memegang parang yang diayunkan dengan arah belakang secara bergantian. Maknanya pasukan memberi aba-aba untuk peperangan dan siap melakukan perlawanan. Hal ini menggambarkan bahwa orang Gilirang bukanlah seorang pengecut yang melawan musuh dari belakang, melainkan memberitahukan kepada musuhnya bahwa akan melakukan penyerangan, sehingga musuh tersebut juga bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Yang berikutnya marongko. Penari menyilangkan kaki ke depan sambil membungkukkan badan ke atas dan bawah. Parang kilau diletakkan di depan tameng atau perisai, lalu diayunkan ke belakang secara bergantian. Gerakan ini juga merupakan persiapan melakukan perlawanan kepada musuh. Gerakan ini membutuhkan keterampilan khusus sebab apabila tidak terampil maka memungkinkan parang yang dipegangnya bisa saja terlempar dan mengenai dirinya sendiri. Mabetta. Pada gerakan ini penari mengayunkan parang kaliao dari atas ke bawah sambil menendang ke kiri ke kanan ke depan secara bersilangan, kemudian memerangi lawan dengan menggunakan parang kaliao. Gerakan ini merupakan gerakan memerangi lawan hingga tewas. Gerakan ini membutuhkan teknik khusus dan tidak semua orang dapat melakukannya. Adapun silelung, penari melakukan gerak kejaran secara berpasangan sambil memutar, yang merupakan gerakan mengejar lawan antara pemain saling berkejaran dan masing-masing penari mencari atau mengejar pasangannya untuk melakukan peperangan. Jika seseorang menemukan pasangannya, peperangan pun dilanjutkan dan melangkah pada gerakan selanjutnya, yakni sigajan dan sigasa. Berikutnya sigasa. Secara berpasangan penari menyilangkan parang di depan kemudian melompat sambil melakukan gerakan menikam ke arah perut sebelah kiri dan kanan. Gerakan ini merupakan gambaran menikam lawan, yakni menikam bagian perut kiri dan perut kanan. Berikutnya adalah sigasa. Sigasa adalah artinya saling berpukulan-pukulan. Penari berlari mengikuti irama gendang kemudian berhadap-hadapan. Parang dipukulkan ke tameng pasangan dengan gerakan maju dan mundur tepat hitungan ke-8. Penari melompat sambil berputar menancapkan parang ke tanah sambil teriak, Bilai. Teriakan ini menggambarkan pasukan perang berhasil menumpas musuh dan mendapatkan kemenangan. Gerakan ini merupakan gerakan terakhir pada tari Pajaga Gilirang. Dengan berakhirnya gerakan tersebut, berakhir pula tarian Pajaga Gilirang. Adapun musik yang mengiringinya. Alat musik. Penampilan tari Pajaga Gilirang ini diiringi oleh musik yang sederhana, diantaranya gendang dan gong yang dikenal dengan genrang telu, yakni terdiri atas 2 gendang dan 1 gong. Ketiga alat musik tersebut dimainkan oleh ketiga orang, yakni setiap satu alat musik dimainkan oleh 1 orang. Gauka merupakan kumpulan dari beberapa alat musik terdiri atas lea-lea, yakni terbuat dari bambu dan
dipecah-pecah bagian ujungnya. Anak bacing, alat musik yang terbuat dari kuningan seperti segi berkepala dua monggang-monggang seperti kalung kerbau, dan gargaca seperti kancing. Hari demi hari peralatan musik dalam mengiringi tari pajak giliran semakin sederhana, sehingga ada beberapa alat musik yang tidak digunakan lagi. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh kurangnya pemain yang mampu menggunakan alat tersebut juga tidak diproduksi lagi oleh masyarakat. Bahkan saat ini masyarakat lebih senang menggunakan peralatan yang simpel, meskipun pada dasarnya bunyi yang dihasilkan berbeda dengan bunyi peralatan tradisional. Ya, segitu saja pidato dari saya. Terima kasih untuk Ibu dosen pengajar Bahasa Indonesia, yaitu Ibu dosen Hasriani MPD MSN, yang telah memberi tugas pidato ini. Sekian dan terima kasih pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.